Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mardani Putri, tugas gizi dari Puskesmas Karanganyar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan tentang 10 pesan gizi seimbang. Sebelumnya ada yang tahu nggak ibu-ibu gizi seimbang itu apa? Lupa lagi kemarin itu ya? Apa lagi Pak? Lupa lagi. Baik ya, kalau gizi seimbang itu setiap makanan, misalnya protein, dulu ya, kalau ibu tadi bilang 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang disebut gizi seimbang. Jadi kalau misalnya ibu makan tempe itu sama dengan ibu udah makan daging karena sama-sama protein. Oh, sama berarti ya? Susu, ya. Alhamdulillah, nggak poe tempe. Tentang 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi kalaupun kita makannya dengan tempe, tahu, ikan asin harus disyukuri. Karena itu kan udah rezekinya. Terus itu juga sudah mengandung gizi seimbang. Jadi kalau ibu-ibu satu kali makan minimal ada protein, ada sayur, ada karbohidrat. Susu? Dan kalau misalnya buah itu sebagai tambahan. Dan susu itu sebagai masuknya ke proteinnya Pak. Oh, masuk protein oh iya. Ya. Sama Yang benar. kedua, banyak makan sayur dan cukup buah. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak ya ibu-ibu, jangan hanya mengenalkan tentang protein. Jadi misalnya kalau misal anak-anak suka saya mau makan daging dengan bangganya, tapi saat makan sayur atau buah mereka tidak bangga. Jadi kebanyakan biasanya kalau kita lebih gampang misalnya bawa anak-anak ke kayak KFC, tapi tidak mengenalkan sayuran dan buah. Nah, itu. Betul. Dan itu berakibat nanti pada saat dewasa biasanya anak-anak tidak suka sayur dan buah. Yang ketiga, konsumsi lauk berprotein tinggi. Di sini biasanya kalau ibu-ibu lebih suka masak daging dibanding misalnya dengan tempe atau tahu. Padahal dari proteinnya sendiri, tempe itu lebih tinggi proteinnya dibanding daging-daging hewani ya. Tapi kalau misalnya kita tiap hari harus berubah menu. Kalau misalnya hari ini tempe, besok atau nanti siang bisa ganti tahu, nanti lagi telur gitu. Jadi boleh satu macam protein untuk satu kali makan. Yang keempat, biasakan konsumsi aneka makan ragam pokok. Nah di sini jadi aneka ragam makanan pokok itu biasanya dalam satu menu sama itu ada macam-macam makanan, ada proteinnya, sayurnya. Jadi jangan hanya misalnya anak dikasih protein aja, tapi tetap harus ada sayurnya. Kalau buah memang itu di kita dibilangnya masuknya ke karbo ya, ke karbohidrat. Yang kelima, batasi konsumsi manis, asin dan berlemak. Di sini kalau untuk anak-anak jangan terlalu diberikan makanan yang manis, yang terlalu asin, berlemak atau yang gurih, karena nanti anak akan susah makan. Gitu ya. Terus yang keenam, biasakan sarapan. Biasanya untuk anak-anak sarapan sangat berguna pada saat dia sekolah. Jadi anak-anak lebih fokus dan tidak mengantuk. Biasanya kan untuk energi ya Kak, Bu. Jadi kalau misalnya sarapan, diusahakan memang makanannya tidak terlalu berat. Jadi cukup misalnya karbohidrat, protein, dan sayurnya. Atau misalnya kalau misalnya biasanya roti atau susu boleh. Minimal ada makanan yang masuk pada saat pagi hari. Minum air yang cukup dan aman. Di sini minum air cukup itu biasanya sehari berapa gelas Ibu? 6. 8 ya. 6 sampai 8. Ya. 15 gelas. Ya. 200 cc. Ya itu bisa. Tapi jangan misalnya karena kita sering ngasih air teh, itu harus tetap dikasih air minum biasa atau air putih. Dan aman di sini biasanya tidak berbau,
tidak berasa, kalau bisa tidak berwarna. Ya. Yang selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kenapa diharuskan? Karena biasanya kita akan mengenal ada tulisan expired dan juga biasanya dilihat juga natriumnya. Karena kalau misalnya dari makanan, natriumnya suka tinggi dan itu bisa menyebabkan hipertensi. Walaupun itu pada anak-anak. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau ini mah udah kebiasaan ya Pak, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi cuci tangan pakai air sabun dan air mengalir. Kalau bisa, tapi kalau tidak, asal ada air dan sabun. Yang ke-10, beraktivitas fisik cukup dan pantau BB normal. Nah di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.